Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Nah, kita lanjutkan pokok bahasan mengenai senyawa turunan alkana, yaitu pada ester atau alkil alkanoat. Yaitu dengan rumus umum CnH2nO2 berarti sama dengan asam karboksilat yang sebelumnya ya. Strukturnya demikian. Ini contoh struktur dan namanya. Nah, apa hubungannya kira-kira dengan gambar buah dengan terhadap senyawa ester ya, atau alkil alkanoat. Oke, sebagai bahan pengantar, senyawa ester atau alkil alkanoat dengan rantai pendek yang berasal dari asam alkanoat suku rendah dengan alkanol suku rendah banyak terdapat dalam buah-buahan yang menimbulkan aroma dari buah tersebut, sehingga disebut ester buah-buahan. Misalnya, ada isoamil asetat pada pisang, ada N-propil asetat pada ini buah pir ya, lalu etil butanoat pada nenas, ada etil heptanoat pada apel. Nah, apakah itu ester? Bagaimanakah rumus senyawa ester yang terkandung dalam buah tersebut? Ester atau alkil alkanoat adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus umum sama tetapi rumus struktur berbeda. Artinya gugus fungsinya berbeda, sehingga ester dan asam karboksilat merupakan senyawa yang berisomer fungsi. Rumus umumnya CnH2nO2, sementara rumus strukturnya demikian, RCOOR itu untuk ester, sementara RCOOH untuk asam karboksilat. Nah, yang akan kita pelajari sama juga dengan yang sebelumnya, meliputi tata nama, sifat-sifat, isomer, cara membuat, dan kegunaan. Kita mulai dari tata nama. Yang pertama, nama trivial. Nama trivial ester berasal dari alkil-alkil ester. Alkil-alkil ini ditulis sesuai urutan jumlah atom C, diikuti kata ester. Jadi bentuknya ini tadi, R yang pertama ini alkil, R yang kedua ini alkil, lalu ditambah dengan kata ester. Contoh, jadi kalau kita hubungkan ke rumus strukturnya, ini alkil, ini namanya etil, ini alkil, ini namanya metil. Jadi dibaca jadi etil metil ester. Contoh yang kedua, boleh juga ini, berarti alkilnya, ini ya, alkilnya ini namanya metil, alkilnya ini namanya isopropil ya, isopropil. Jadi dibaca isopropil metil ester. Sedangkan nama iupac, ester merupakan turunan asam karboksilat. Oleh karena itu, ester diberi nama alkil alkanoat. Jadi pada asam karboksilat itu kata asamnya kita ganti dengan alkil, gitu ya. Itu dimana alkil itu diikat oleh atom O, sedangkan alkanoat itu meliputi alkil dan gugus fungsinya. Jadi strukturnya ini tadi alkil alkanoat, alkilnya alkanoatnya ini ya, ini alkanoatnya, sementara alkilnya yang terhubung ke O. Hati-hati ya, alkanoatnya yang kena ke C rangkap O, sementara alkilnya yang terikat ke O. Ya, bedakan antara alkil dan alkanoat. Nah, sama halnya dengan asam karboksilat, atom C pada gugus fungsi selalu nomor pertama atau nomor 1. Contoh, ini berarti yang ini sebagai alkanoatnya. Kalau alkanoatnya ada 4, berarti dibaca jadi butanoat. Sementara alkilnya ini adalah isopropil ya. Jadi dibaca isopropil butanoat. Yang lain, nah ini namanya alkanoat juga masih butanoat. Sedangkan nama alkilnya ini 4, tapi tidak lurus ya, berarti namanya sekunder butil. Jadi sekunder butil butanoat. Nah, untuk gambar garis, jadi dibaca etil etanoat. Nah, ingat yang terhubung ke O-nya ini etil ya, CH2 CH3. Sedangkan ini C ada 2 C-nya alkanoatnya, berarti etanoat, etil etanoat. Kira-kira demikian ya. Isomer. Isomer kerangka. Ingat saja kalau isomer kerangka berarti gugus fungsinya sama,
tetapi rantai utamanya harus berbeda. Ya, ingat saja itu rantai utama berbeda. Itu etil propanoat dan metil butanoat. Ini kalau kita tentukan rumus umumnya, ini sama-sama C5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, C5, H10O2. Nah, ini rantai utamanya propanoat, sedangkan ini rantai utamanya butanoat. Jadi wajib berbeda kalau isomer kerangka. Sementara isomer gugus fungsi, yaitu antara ester dan asam karboksilat itu memiliki rumus molekul sama tetapi struktur berbeda, atau dengan kata lain gugus fungsinya berbeda sehingga berisomer fungsi. Contohnya demikian. Nah, saya ambil contoh 1 untuk C3H6O2 sebagai asam karboksilat, ini dia, lalu sebagai ester ini ya. Nah, ini gugus fungsinya COH, ini gugus fungsinya COO ya. Sifat-sifat ester yang pertama sifat fisika. Asam alkanoat suku rendah merupakan zat cair yang mudah menguap dengan bau harum dari beberapa buah-buahan dan bunga-bungaan. Asam alkanoat suku tinggi berupa minyak, lemak, atau lilin. Sementara semakin banyak jumlah atom C, semakin tinggi titik didihnya. Nah, berikut dapat diuraikan. Ini adalah beberapa literatur mengenai titik didih, mengenai senyawa ester. Sementara sifat kimianya yaitu dalam hal reaksi-reaksi berikut. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Terbentuk reaksi kesetimbangan antara asam karboksilat dengan alkohol. Jadi, esternya dihidrolisis berarti ditambah H2O akan menghasilkan asam karboksilat tambah alkohol. Berarti ini terjadi pada suasana asam ya. Ini maksudnya ada katalisnya. Suasana asam. Ester menjadi asam karboksilat dengan alkohol. Ingat, sisi mana yang menghasilkan asam karboksilat berarti ini ya. Sedangkan R aksennya itu membentuk alkohol. Hati-hati. Hidrolisis dengan basa menghasilkan suatu garam dan alkohol. Ini ester ditambah dengan NaOH menghasilkan ini garam ya, CH3CONA, natrium asetat. Tambah dengan ini alkohol. Nah, untuk ester suku tinggi itu akan menghasilkan sabun. Jadi proses pembuatan sabun ada hubungannya juga dengan hidrolisis pada ester. Di mana ini ester suku tinggi ditambahkan dengan basa, ini akan menghasilkan gliserol. Nah, lalu produk sampingannya, produk lainnya itu sabun. Sabunnya. Berikutnya adalah reaksi dengan alkohol menghasilkan ester lain dan alkohol lain. Artinya, kalau ester ditambahkan dengan suatu alkohol, juga menghasilkan ester dan alkohol juga, tetapi jenisnya yang berbeda. Lalu, ester dapat direduksi menghasilkan alkohol. Dengan rumusan, kalau ester ditambah dengan 2H2, ada katalis nikel, itu akan menghasilkan ini alkohol ya, dua jenis alkohol. Ini alkohol, ini alkohol. Nah, tapi untuk ester suku tinggi, artinya yang memiliki C besar, itu akan menghasilkan mentega seperti reaksi berikut. Lalu, ester bereaksi dengan pereaksi Grignard menghasilkan alkohol. Ya. Ini kalau diuraikan, ini termasuk alkohol yang tersier ya, alkohol tersier. Pembuatan ester. Ester dibuat dari reaksi asam karboksilat dengan alkohol. Reaksi ini disebut dengan esterifikasi, yaitu dengan bentuk umum asam karboksilat ditambah dengan alkohol pada suasana asam menghasilkan ester. Contohnya, asam asetat tambah propanol, itu menghasilkan propil asetat. Ini adalah reaksi substitusi ya. Ingat, substitusi, ini H pada asam karboksilat itu diganti dengan gus alkil pada alkohol, C3H7 yang masuk ke sini. Jadi H dengan OH bergabung menjadi H2O. Berikutnya kegunaan ester. Senyawa-senyawa ester banyak digunakan sebagai esens karena mempunyai aroma khas. Senyawa-senyawa ester yang biasa digunakan sebagai esens sebagai berikut.
Ada etil butirat pada nanas, metil butirat pada apel, dan seterusnya metil salisilat pada sarsaparilla. Nah, ini contoh esensinya ya. Ada butterfly rum. Alkil alkanoat yang berasal dari 1,2,3 propanatriol atau gliserol dengan asam alkanoat suku rendah atau tinggi, minyak dan lemak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun dan mentega atau margarin. Di reaksinya tadi sudah disinggung, ini sabunnya, nah ini menteganya ya. Alkil alkanoat dari alkanol suku tinggi dan asam alkanoat suku tinggi. Ester ini disebut lilin atau wax. Lilin ini berbeda dengan lilin hidrokarbon, lilin parabin. Kegunaannya adalah untuk pemoles mobil dan lantai. Sementara aspirin dan metil salisilat digunakan dalam obat sebagai analgesik dan anti peradangan. Metil salisilat disebut juga minyak Wintergin, merupakan bahan utama rasa bau atau Wintergin. Nah, bacanya demikian kira-kira, Wintergin. Beberapa ester yang diturunkan dari asam anorganik, misalnya nitrogliserin, suatu ester yang diperoleh melalui reaksi asam nitrat dengan gliserol dalam asam sulfat pekat, merupakan cairan seperti minyak dan mudah meledak jika disisipkan ke dalam absorben tertentu. Maka disebut dengan dinamit. Wah, ternyata ester boleh juga ya digunakan sebagai bahan peledak. Oke, baiklah demikian untuk pokok bahasan mengenai ester atau alkil alkanoat. Berikut coba dikerjakan ada latihan soal dengan harapan ini akan semakin memantapkan pemahaman Anda mengenai ester. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang tergabung dalam channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.